Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube ini tempat saya berbagi inspirasi, informasi, dan tutorial. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman menjalankan bisnis saat masih jadi mahasiswa alias pengusaha kampus. Sekitar tahun 2008 saya merintis bisnis dari nol waktu zaman kuliah dulu. Awal sih iseng, lihat poster iklan ada info tentang penerimaan mahasiswa baru. Terus muncul ide, kalau event besar kayak gitu, apa yang bisa kita jual atau apa yang bisa kita jadiin bisnis gitu. Karena saya temuin ide tuh. Biasanya kan mahasiswa baru itu kan masih norak ya, bisa masuk kampus, apalagi salah satu kampus favorit di Indonesia. Gimana kalau bikin kaos buat mahasiswa baru? Akhirnya saya bikin proposal tuh dan ngajuin ke panitia. Tapi sebelumnya saya survei dulu lah harga kaos dan kualitas. Saya cari vendor yang harganya murah tapi kualitasnya oke. Dan tau nggak, saya itu cari sampai Bandung dan akhirnya dapat di sana. Jadi bisnis tanpa modal. Modalnya cuma bikin proposal dan vendor. Dari situ saya dapat orderan 5.000 pieces dan untungnya mencapai 10 juta rupiah. Yeah. Sejak saat itu nama konveksi saya terkenal di kampus. Saat itu ada 12 fakultas dan semenjak itu orderan masuk terus. Hampir tiap bulan ada aja orderannya. Jadi sebenarnya namanya bisnis tanpa modal itu bisa banget. Yang terpenting adalah kalian punya kemauan, upgrade knowledge kalian tentang produk yang mau kalian jual, dan cari vendor yang amanah. Cuma itu kuncinya, bisnis tanpa modal. Tahun 2009 saya pernah mengikuti seminar bisnis kumpulan pengusaha muda di kampus. Nah, salah satu pembicaranya itu Pak Khairul Tanjung. Tahu kan? Beliau bercerita tentang bagaimana kisah beliau dari awal sampai sukses seperti sekarang dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dulu waktu dia masih kuliah, dia bantu teman-temannya fotokopi bahan kuliah. Dan dia mendapatkan untung yang lumayan buat nambah jajan dan ongkos selama jadi mahasiswa. Jadi mirip-mirip lah seperti kisah saya. Di era digital sekarang, tentunya banyak banget peluang bisnis tanpa modal. Misalnya saja menjadi reseller produk teman kita, atau menjadi dropshipper yang cukup kalian bikin akun di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Terus kalian posting deh produk kalian dengan margin harga untuk kalian ambil keuntungannya. Kalian bisa manfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Line, Facebook untuk memperbanyak jumlah viewer produk kalian. Semakin banyak viewer, semakin baik yang tertarik dan semakin baik juga yang closing. Satu hal yang terpenting yang perlu kalian bangun di bisnis era digital ini adalah trust atau kepercayaan. Dan itu nggak mudah. Mungkin bagi kalian akan lebih mudah menjual produk ke calon konsumen yang memang sudah kenal sebelumnya. Tapi untuk calon konsumen eksternal alias nggak kenal sama sekali, maka cara membangun trustnya adalah dengan menampilkan testimoni dari pelanggan, atau kalau di marketplace itu kalian kejar di rating toko kalian. Semakin tinggi ratingnya dan reviewnya juga bagus-bagus dari konsumen yang pernah beli produk kalian, semakin yakin calon konsumen membeli. Ini saya coba kasih contoh aja ya. Misalnya saja kita ingin menjadi dropshipper antar marketplace. Seperti yang disebutkan tadi tuh, marketplace kan banyak. Ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, kita ambil dua marketplace saja. Yang kita pilih adalah Bukalapak dan Tokopedia. Bukalapak tempat kita membeli produk ya, dan Tokopedia untuk menjual produknya. Nah, kenapa Tokopedia menjadi pilihan saya? Itu ada pertimbangannya ya. Kalau kita lihat di Play Store itu, Tokopedia termasuk aplikasi yang paling banyak diunduh di antara marketplace yang lain, sehingga pasarnya lebih luas ya. Nah, coba kita membeli produk di Bukalapak. Di Bukalapak kan ini banyak nih kategori produk yang bisa kita pilih ya. Kalian bisa pilih misalnya ada aksesoris, ada kabel data, komputer, fashion, dan sebagainya. Ambil salah satu produk aja, misalnya headset ya. Misalnya headset, kita cari headset. Kemudian teman-teman cari ya produknya itu di sini, kita review satu persatu ya. Kita lihat toko online-nya, bagaimana reputasinya. Reputasi toko online-nya itu
yang menjadi pertimbangan adalah pertama ratingnya, ya, ratingnya, kemudian berapa penjualannya. Kalau ratingnya di bawah 4 itu tidak disarankan, ya. Biasanya ratingnya di bawah 4 itu penjualannya di bawah 100 tentunya, ya. Nah, tapi kalau ratingnya di atas 4, kemudian penjualan di atas 100, nah itu cukup bagus reputasi dari pelapak online-nya. Jadi hati-hati memilih pelapak online-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga lihat bagaimana stoknya. Jangan sampai kita membeli produk dari marketplace Bukalapak ini tapi stoknya sedikit, ya. Khawatir kalau nanti ada yang beli banyak, kemudian kita kebingungan, ya, mencari stoknya. Nah, kita pilih misalnya headset Bluetooth, salah satunya yang ini nih. Ini kan 25.000 ya. Nah, 25.000. Cari yang paling murah. Tentunya cari yang paling murah di antara produk yang sejenis, ya. Kita klik, kemudian kita coba review dulu produknya. Kita lihat ulasannya, kemudian kita lihat spesifikasi dari produknya. Nah, kemudian kita lihat nih, oh ternyata gambarnya ada ya di sini, ya. Ada 2 gambar yang bisa kita lihat di sini. Kemudian harganya sudah ada, spesifikasi juga ada. Kemudian perhatikan juga ini nih, lokasi pelapak nih. Jangan sampai terlalu jauh dari lokasi kita, ya. Kan kita kan menjadi dropshipper kan, mendrop produknya langsung ke konsumen. Jadi usahakan tidak terlalu jauh dari lokasi kita berada, ya. Nah, udah nih, oke lah, ini kita mengambil salah satu produk ini. Nah, kemudian kita jual di Tokopedia, ya. Nah, Tokopedia itu ada 2. Kalau di desktop itu beda tuh linknya antara link untuk membeli dan menjual. Nah, ini link untuk penjual, ya. Di sini seller.tokopedia.com. Ini adalah link web untuk menjual. Nah, kebetulan saya sudah mendaftar di sini. Coba kita mencoba untuk menjual produk yang tadi kita mau ini, ya. Kita mau jual. Nah, di sini ada sebelah kiri ada tambah produk. Oke, kita klik tambah produk. Kemudian seluruh informasi yang ada di sini itu tinggal dipindahkan aja ke Tokopedia. Nah, tapi jangan copy paste habis, ya. Jangan disalin banget, mirip-mirip banget, jangan. Tapi usahakan ya dimodifikasi lah, ya. Pertama yang perlu kita pindahkan adalah spesifikasi, ya, spesifikasi. Oke, kita lihat di sini. Oke, spesifikasinya kita mau menjual apa? Nama produknya di sini saya tulis seperti yang tadi, cari headset Bluetooth, ya. Oke. Kemudian rekomendasi kategori elektronik tentunya, ya, audio atau headphone. Kategorinya elektronik udah benar. Kemudian etalasenya nggak usah lah, ya. Kemudian skip produknya baru. Nah, spesifikasi produknya tinggal kita pindahin di sini. Oke, ini tinggal kita copy. Kita lihat dulu dikit. Tinggal kita copy. Ini. Kemudian masuk ke Tokopedia. Kita paste. Tapi ya sedikit lah kita kasih perbedaannya, ya. Kita kasih bedanya. Maksudnya kita modifikasi sedikit. Kalau di sini kualitas suara mantap, bos. Model keren. Nah, kita ganti nih. Kita coba ganti tambahan lah. Suaranya oke dan awet loh, awet bro, gitu. Nah, oke, ya. Kemudian sedikit saya modif lah. Model keren, simple dan ringan, cocok. Saya tambahin nih, banget dibawa olahraga. Dan nih kalian bisa ini, ya, atur sedemikian rupa supaya speknya bisa menarik untuk orang membeli produk kita, ya. Udah nih. Nah, kemudian jangan lupa gambarnya, ya. Nah,
Untuk gambarnya, nah ini kan gambar sebenarnya ada ya, ini tinggal di save sebenarnya, ini tinggal di save untuk nanti kita tempel di tempat kita tadi ya. Nah cuma kalau langsung sama banget bisa aja sih, bisa aja, cuman kalau saya lebih memodifikasi gambarnya supaya lebih menarik dan lebih beda aja dari yang ini ya. Saya memodifikasi menggunakan aplikasi Canva di sini. Nah, buat desain kiriman kalian bisa pilih apa aja. Kemudian kalian bisa tuh membuat desain di sini. Nah, untuk desainnya kalian bisa lihat di link di atas ya. Saya tempelkan link di atas untuk bagaimana cara membuat desain produk menggunakan Canva. Oke ya. Oke, kita anggap aja misalnya sudah ada gambarnya. Kemudian kita pilih gambar produknya. Kemudian kita ambil di tempat yang tadi kita tempatkan. Oke. Nah ini ya, ini nih set, tempelkan. Oh dia maunya gambarnya maksimum. Oke. Ini aja deh. Oke, kemudian nanti setelah dapat gambarnya di sini, setelah kita dapat gambarnya di sini, udah nih. Kemudian harganya, nah harganya tuh kita ambil margin ya, kita ambil margin. Kalau tadi harganya 25.000, katakanlah misal harga 30.000 di sini ya. Jadi kita ambil margin berapa? 5.000, untungnya 5.000 kan, gitu. Atau kalau teman-teman mau ngambil margin 10.000 pun nggak masalah, cuman lihat juga produk-produk yang sejenis harganya berapa ya, apakah bersaing atau tidak ya. 35.000, kemudian stok produknya disesuaikan dengan stok produk tadi di atas 50, kemudian berat pengirimannya disesuaikan dengan tadi 80 gram. Udah selesai, kemudian simpan. Nah sampai kemudian nanti produknya sudah ada di lapak kita di Tokopedia. Nah udah tinggal nanti teman-teman ya mempromosikan produk ini melalui sosial media teman-teman, dan untuk Instagram ya, WhatsApp dan sebagainya, untuk nanti menjaring banyak viewer ke toko online kita ini gitu teman-teman. Jadi jangan ragu untuk memulai ya kawan-kawan. Bisnis tanpa modal di era sekarang bisa dan pasti bisa. Itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya share video ini supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya.